Halo teman-temanku, selamat siang. Apa kabar teman-teman? Ini siang hari tanggal 16 November 2024. Teman-teman, saya mau membahas mengenai Gibran ya. Setelah proses lama, mungkin teman-teman yang baru melihat video saya, mungkin baru melihat beberapa video mengenai akhir-akhir ini ya. Saya membahas Gibran tuh sebelum dia jadi wali kota, sampai dia jadi wali kota terbaik, dan sampai dia jadi wapres dengan penuh fenomenanya ya. Saya bilang dari dulu bahwa sebelum Gibran jadi pemimpin, ya pemimpin resmi sebagai wakil pemimpin sebuah kota media dan sekarang wakil presiden, saya sudah bilang ya, ini saya ingatkan lagi teman-teman bahwa Gibran akan menjadi pemimpin yang hebat. Terbukti hari demi hari ya, tahap demi tahap prosesnya dia lalui. Para pembencinya, saya yakin ya, kalau dia sadar bahwa dia selama ini salah. Dia hanya mengikuti nafsu dan kebenciannya. Ya. Gibran ini, dia itu pembelajar yang cepat. Dia ini cerdas. Ya, cerdas dan dia bisa menguasai situasi, kondisi, dan menguasai nafsu yang ada di dalam dirinya. Ya, jadi teman-teman, Gibran ini saya sudah berkali-kali bilang ini seperti ranting yang tidak mudah patah. Ada pohon yang rantingnya mudah patah, tapi Gibran salah satu ranting yang lentur dan tidak mudah patah. Terbukti dari cobaan demi cobaan, cacian demi cacian, makian demi makian, dia lalui begitu smooth. Nah, saya mau cerita tentang kegiatan Gibran saat menghandle musibah Gunung Merapi Lewotobi. Kalau teman-teman cerna kalimat yang tanpa teks itu, teman-teman bisa melihat isi hati Gibran dan karakter Gibran yang sebenarnya. Dia menemui satu persatu kakek-kakek, nenek-nenek, ya, bayi yang baru lahir, ya, ibu-ibu, anak-anak, dia temui satu-satu, ditanya beberapa kata. Ya, semua langsung dihandle, yang sakit langsung ditanyakan penanganannya seperti apa. Walaupun itu standar, tapi itu berangkat dari seorang Gibran yang masih muda kali ini, yang di underestimatekan oleh para pembencinya. Saya yakin para pembencinya itu jauh di bawah Gibran prestasi dan kualitasnya, teman-teman. Ya, kalau dia seandainya jadi pemimpin juga nggak akan seperti Gibran, satsetnya. Nggak akan, karena para pembenci itu memang hatinya ya susah ya dicuci ya, isinya kebencian. Dan dia nggak akan sesat Gibran, teman-teman. Jadi ngelola negeri yang penuh kultur ini nggak mudah, ya nggak seperti yang dikatakan dalam eh, narasi-narasi kebencian oleh para pembencinya. Enggak. Bahkan seorang menteri ya, menteri perumahan tuh ya, itu dia baru saja belajar kalau dia sadar, belajar dari kepemimpinan Gibran. Ya, bagaimana cara memberikan instruksi singkat, jelas, dan padat. Nggak perlu ngalor ngidul, nggak perlu, singkat, jelas, dan padat. Ada poin-poin yang penting. Kalau yang tidak terlalu penting nanti efeknya saja tuh ya. Yang penting-penting dulu di situasi darurat. Ya, di mana saat rakyat susah, rakyat menderita dengan komplikasinya, ya namanya orang kena erupsi Gunung Merapi itu teman-teman, ya kompleks sekali, komplikasi ya, dari rumahnya hilang, nyawanya terancam, anak-anak nggak bisa makan, nggak bisa sekolah, nggak bisa belajar, ya kan? Nah itu harus dikendalikan, harus diurusi dengan cara ya kompleksitasnya itu. Ada yang menangani kesehatannya, ada yang menangani pangannya, ada yang menangani tempat tinggalnya. Ya, semua itu hitam putih dijelaskan sama Gibran. Nah, birokrasinya juga dijelaskan. Ini pentingnya orang nomor satu, nomor dua di negeri ini. Jadi Gibran itu sudah diprediksi banyak orang yang berpikiran jernih. Dia memiliki karakter kepemimpinan yang unik.
yang unik. Mirip Jokowi tapi bukan Jokowi. Ya mirip Jokowi ya, tindakannya juga turun ke rakyat itu ya. Tapi dia lebih strong lagi karakternya, lebih tegas lagi. Ya, tidak mudah patah, tidak mudah terkompor ya, kena kompor gitu enggak. Dia tenang. Walaupun uh, foto-fotonya nggak dipasang, dia menyikapinya dengan tenang aja, hanya foto tadi. Nggak tenang, nggak emosi. Ya, dia hanya ingin, mungkin ingin tahu, oh ini begini, ini begitu gitu. Nggak langsung responsif gitu, enggak. Kalau untuk menyangkut dirinya, tapi kalau untuk menyangkut kesehatan, kesejahteraan, keadaan rakyat, dia satset teman-teman. Seperti bapaknya, turun sana, turun sini ya, langsung temui. Tugaskan menteri-menteri dan petugas-petugas yang lain diturunkan. Dan itu tegas. Nah dari sinilah teman-teman ya, Gibran itu sedang fast learning, ya, fast learning itu. Nah dia itu adalah fast learner, ya, makanya dia sedang fast learning hari ini. Nah, menyempurnakan gaya-gaya dirinya dalam kepemimpinan. Jadi cepet tak tek. Nah, berapa tahun kemudian dia akan lebih matang lagi, teman-teman. Ya, Gibran akan lebih matang lagi. Dia sebagai wali kota juga dia agresif, progresif, inovatif, ya, kreatif sebagai wali kota sehingga kota Solo hari ini sudah tampil beda di tangan Gibran hanya beberapa tahun. Ya, tingkat toleransi juga bagus sekarang, pembangunannya bagus. Ya, dia melakukan terobosan-terobosan banyak hal. Ya, walaupun akhir-akhir ini tukang nyinyirnya, tukang cibirnya, pembencinya pasti mikir ternyata mereka salah. Ya, kalau yang sadar ya. Tapi kalau ada orang yang tetap songong dengan kebenciannya ya dia tetap membenci Gibran. Dengan alasan apapun, namanya juga benci, siapa yang bisa ngelarang? Orang benci ya biarin aja. Berbagai macam alasan, beribu-ribu alasan pasti dia cari untuk tetap membenci ya, dan menyudutkan atau menyinyir ya. Padahal hidup ini ada saatnya realitas ya, ada saatnya bermimpi. Nah hari ini realitasnya yang dihadapi oleh rakyat Indonesia adalah apa? Banyak pengangguran, ada bencana. Nah ini yang harus ditangani oleh Gibran dan Prabowo. Bagaimana nih cara mengatasi ini semua? Ya satu-satu saja jalan ya, dengan cara salah satu yang harus ditempuh adalah kerja keras. Ya begini nih, turun ke masyarakat dengan satset ya, dengan cepat supaya masyarakat tuh merasakan kehadiran pemerintah di saat susah ya. Yang ini fokusnya ke erupsi Gunung Lewotobi ya teman-teman. Jadi itulah teman-teman ya, pemimpin kita orang nomor 2 di negeri ini yang masih muda, yang selama ini dicaci dimaki, ternyata dia kerjanya cepat, instruksinya singkat, jelas dan padat, nggak bertele-tele ya, nggak banyak formalitas, dia banyakin kerja. Ya, dia menampar lawan-lawannya yang tukang nyinyir atau yang benci sama dia dengan kerja keras. Karena kerja keras itu lebih terbukti daripada omon-omon ya. Oke, itu aja teman-teman opini hari ini ya, opini singkat. Nah, pasti ada yang pro dan kontra ya, itu biasa. Coba silakan pikir ulang secara jernih, apa benar. Ya, bagaimana tindakan yang lain-lain? Ya, itu harus banyak klaster-klasternya ya. Mengelola negara ini nggak gampang. Banyak sekali klaster-klaster masalah yang harus dipisahin, harus ditangani secara spesifik dan sebagainya. Jadi kita itu harus berpikir wise ya, berpikir luas juga, harus tahu bahwa negara ini banyak sekali persoalan dan harus diselesaikan. Terima kasih teman-teman sudah nonton, update terus berita-berita di Buat Makan TV. Sampai jumpa.